Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Di sini yang pertama itu ada saya sendiri, Givari Aldi. Dan saya ditemani oleh 3 rekan saya. Yang pertama itu ada... Perkenalkan, nama saya Raka Wibowo. Dari RPL 5B. Selanjutnya ada siapa tuh? Perkenalkan, nama saya Rizky Dian Fadila dari kelas 5B RPL. Selanjutnya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lapi Rehan. Oke, untuk perkenalannya sekian. Izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai teknik pengukuran kualitas dari website mylintas.co.id. Boleh di next. Yang pertama itu ada FURPS, lalu yang kedua ada bobot nilai, yang ketiga itu ada sampel data, yang keempat itu ada penentuan FURPS score, dan yang terakhir ada penentuan quality score. Nah, yang pertama itu apa sih FURPS? Nah, FURPS itu merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk mengorganisasikan dan mengklasifikasikan berbagai atribut. FURPS itu sendiri merupakan functionality atau fungsionalitas, usability atau ketersediaan, reliabilitas, performance atau kinerja, dan supportability atau dukungan. Model FURPS ini juga membantu dalam merincikan dan mengorganisasikan kebutuhan proyek perangkat lunak sehingga tim pengembang dapat lebih mudah mengidentifikasi apa yang harus mereka fokuskan dan bagaimana mereka mengukur keberhasilan proyek. Selain itu juga model ini membantu dalam komunikasi antara pengembang, manajemen proyek, dan pemangku kepentingan, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan ekspektasi proyek perangkat lunak. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo teman-teman, halo Ibu Indira. Saya akan menjelaskan bobot nilai dari metode FURPS ini. Next. Ya, jadi bobot nilai dari metode FURPS ini sesuai dengan metode yang kita ambil ada functionality, usability, reliability, performance, dan supportability. Di sini ada namanya kolom weight. Weight ini isinya ada angka-angka 0,25 dan seterusnya, itu harus berjumlah 1. Yang ketiga, kolom ketiga ada quality subfaktor beserta isinya. Dan relative weight ini jumlahnya pun harus 1. Dari functionality 1 dan seterusnya. Next. Nah, ini ada sampel data dari metode FURPS ini. Nah, sampel data ini yang kita ambil ada 10 responden yang mengisi kuesioner Google Forms kita. Yang F1 itu artinya functionality 1, pertanyaan pertama. Nah, nomor 1 adalah pengisi pertama, itu dia mengisi pertanyaan pertama dengan nilai 5. Kan kita mengisi dari 1 sampai 5, dia mengisi 5. Pengisi kedua mengisi 5 juga, 3 dan seterusnya. Nanti di total menjadi 42. 42 ini dibagi dengan pengisi kuesioner kita yaitu 10. Next. Selanjutnya bakal dijelasin sama teman saya yang paling tampan sedunia. Oke, baik, terima kasih Raka. Untuk selanjutnya kita akan menentukan FURPS score-nya. Nah, yang pertama itu sesuai dengan urutannya, yaitu kita akan menentukan functionality score terlebih dahulu. Nah, kita kan tadi yang udah dijelaskan oleh Raka gitu ya, bahwa di sampel data itu semua responden itu sudah mengisi pertanyaan, dan pertanyaan itu ada kriterianya gitu. Yang pertama itu kan ada functionality. Nah, untuk pertanyaan pertama atau F1 dari functionality itu kita hitung rata-ratanya dan
mendapatkan hasil 4,2. Begitu juga selanjutnya F2 4,2, F3 3,6, F4 3,6. Nah, untuk menentukan functionality score-nya itu kita harus yang pertama harus menentukan rata-rata functionality score-nya gitu. Jadi udah dirata-ratakan, kita rata-ratakan kembali gitu. Untuk dari rata-rata skor yang F1 ini kita jumlahkan sampai ke rata-rata skor yang F4. Setelah dijumlahkan, kita bagi 4 sesuai dengan pertanyaan yang disediakan gitu. Itu kan di sini F1 sampai F4. Jadi dibaginya itu F4. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari rata-rata ini dibagikan dengan 5. Kenapa 5? Itu karena sesuai dengan kriteria yang ada gitu. FURPS itu ada 5. Kita bagikan 5, setelah hasilnya ada kita bagikan kali dengan 100. Nah, untuk rata-rata functionality score yang kita dapatkan itu 3,9 dibagikan dengan 5. Lalu hasil itu akan dikali 100 dan hasilnya yaitu 78%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Raffi Raihan. Oke, untuk menentukan usability score kurang lebih sama kayak sebelumnya ya, yang dimana rata-rata skor U1 yang sudah diambil pada sampel data kita rata-ratain dari U1 sampai U4 dibagi 4. Kemudian setelah dapat rata-rata usability score-nya kita bagi 5 dan kali 100, yang dimana untuk usability score-nya kita mendapat hasil 78,5%. Selanjutnya untuk reliability score, di sini ada 5 pertanyaan atau R1 sampai R5. Jadi kita di rata-rata reliability score-nya kita bagi 5. Setelah dapat hasil reliability score presentasinya, masukkan rumus dibagi 5 dan kali 100, yang kemudian mendapat hasil 73,6%. Nah, untuk performance score juga kurang lebih sama, karena di sini cuma ada P1 sampai P3, kita bagi 3 untuk performance score-nya. Lalu kita masuk ke rumus selanjutnya, itu bagi 5 dan kali 100, yang kemudian kita mendapatkan hasil performance score-nya 74%. Dan yang terakhir ada supportability score. Di sini juga sama ya, rumusnya masih sama. Dari rata-rata S1 sampai S4 dibagi 4. Kemudian setelah dapat rata-ratanya dibagi 5 dan dikali 100, yang menghasilkan 74%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Zen. Oke, terima kasih rekan saya. Teman-teman sekalian, kita lanjut ke quality score. Next. Di sini kita membahas quality score ya guys, yang sudah terpampang di dalam PPT ini. Kita sudah mengetahui berupa pembobotan kriteria itu F adalah functionality sama dengan 25% dan U usability 14% dan R reliability 28% dan P performance 19% dan S supportability 14%. Dan kemudian kita menghitung total quality score dengan rumus berikut. F dikali WF berupa functionality dikali weight functionality ditambah U dikali weight usability dan seterusnya. Dan kemudian setelah itu kita memasukkan angka di dalam total quality score yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang tadi. Nah, setelah itu dijumlahkan, total quality score-nya berupa 75,5% yang merupakan kriteria baik di dalam website yang sudah diisi berupa kuesioner. Dan seterusnya, next. Kita masuk ke kesimpulan biar lebih memahami
Kesimpulan di sini berupa kesimpulan dari pengukuran kualitas perangkat lunak. Di atas dapat dinyatakan bahwa total quality score yang dihitung berdasarkan pembobotan berbagai faktor FURPS dengan bobot masing-masing faktor adalah sebesar 75,5%. Berdasarkan hal ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah kualitasnya dianggap baik. Dengan demikian, total quality score tersebut menunjukkan bahwa kualitas dari website mylintas.co.id ini dianggap baik. Saya kembalikan ke rekan saya yang paling ganteng. Baik, terima kasih atas penjelasannya rekan-rekan semua. Nah, kita ini udah di penghujung video ya teman-teman semua. Semoga apa yang sudah kita sampaikan dapat senantiasa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan pada saat kami menyampaikan presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum ditutup, akan ada pantun terlebih dahulu dari rekan saya. Persilahkan. Cek. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hari Senin ke Kota Tua. Cakep. Naik kuda membawa pepaya. Kelas. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan kita. Burung dara, burung pipit. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Bawa perahu berawan tinggi. Beragi, seperti